Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semuanya yang kerja di negara Hongkong maupun dimanapun ini yang standby selalu nonton channel ini, semoga diberi kesehatan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya selalu dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan semuanya ini dipermudah segala urusannya. Pokoknya doa yang terbaik buat kawan-kawan semuanya yang selalu berpikiran positif, insya Allah hasilnya juga positif, nggih. Oke kawan-kawan, kali ini ada dua berita yang bakal channel ini sajikan. Semoga ini mampu menemani makan siang kawan-kawan semuanya. Dan berita pertama adalah Mbak Indonesia yang tiba-tiba meninggalkan rumah majikan. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai tertolaknya visa kawan kita, ya. Jadi di sini ada beberapa alasan yang semoga kalau kita bahas ini bisa buat pelajaran kita semuanya, ya, tanpa menakut-nakuti benar apa enggaknya, tapi lebih baik kawan-kawan lebih berhati-hati, nggih. Dan ini adalah pembahasan dari channel ini. Oke, informasi yang pertama adalah ini namanya Mbak Rohaya, umur 44 tahun, berasal dari Indonesia dan bekerja sebagai PRT. Nah, Mbak ini hilang kawan-kawan sejak tanggal 28 Agustus 2023. Namun majikannya ini masih menunggu informasi, masih menunggu dan berharap si mbaknya ini kembali. Namun sampai hampir 1 bulan mbaknya ini nggak balik-balik. Akhirnya pada tanggal 13 September 2023 majikan ini melaporkan ke kepolisian bahwa ia telah kehilangan PRT-nya hampir 1 bulan. Nah, ciri-ciri dari Mbak Rohaya adalah ini. Kemudian tingginya 150 cm, berat badannya adalah 59 kg, dan ini agak gemuk perawakan dan rambutnya pendek bergelombang. Jadi kalau mbak-mbak di pasar mungkin liburan atau sedang jalan-jalan ini ketemu sama mbak yang seperti ini wajahnya, dan cepat dilaporkan ke polisi, ya. Karena di situ tidak ada keterangan dari nomor majikan, tapi intinya kalau sampai menemukan mbaknya ini silakan dilaporkan ke polisi. Nah, kan kawan mungkin biasanya lagi jalan-jalan lah atau apalah agak mirip-mirip itu, tanyakan sama si mbak tersebut apakah namanya Mbak Rohaya, ya. Intinya mari bekerja sama dan semoga sekali lagi kita doakan mbaknya ini dalam keadaan sehat dan tidak terjadi apa-apa. Jadi intinya kita tuh positif thinking saja tentang kasus-kasus hilang seperti ini, ya. Nggak semuanya hal yang hilang itu because karena sebab itu mas-mas nahi-nahi aca-aca atau sebagainya, ya. Nggak seperti itu juga. Oke, kemudian kawan-kawan masih ingat tentang kasus hilangnya PRT yang kemudian 4 hari atau 5 hari kemudian itu ketemu. Nah, sebelumnya memang lagi rame-ramenya di kalangan Filipina sana ketika ada kabar temennya mereka hilang. Nah, di antara mereka mengatakan lah mungkin balik ke kampung halaman itu. Namun pihak dari keluarga Mbak PL tersebut ini menyangkal bahwa saudaranya ini telah balik ke Filipina, karena anaknya pun yang 5 ini tetap tidak ketemu maknya dia sampai hari ke-5 kalau nggak ke-4 ini mbaknya ternyata ketemu di
tepi laut kawan-kawan, dalam keadaan meninggal dunia. Jadi sekali lagi kita positif thinking tentang kejadian orang hilang ya. Siapa tahu memang dia sendiri ini memang dalam keadaan ya mumet lah tentang apapun itu, kerjaan banyak, mumet, kemudian juragannya mapan, akhirnya membuat mbak ini tidak betah yang akhirnya melarikan diri. Itu ya. Oke, kemudian informasi yang kedua adalah ini yang kedua mengenai kawan kita yang visanya tertolak dari tanggal 28 Juli 2023. Dia ini dapat surat dari imigrasi, dan di mana surat itu pemberitahuan bahwa dia ini telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan di negara Hong Kong, pelanggaran panduan-panduan sebagai PRT di negara Hong Kong, yaitu jualan secara ilegal di negara ini, dan mbaknya ini jualan secara online. Mungkin banyak kawan-kawan yang istilahnya tidak percaya tentang kejadian seperti ini ya, jualan secara online, tapi bagaimana pihak dari imigrasi khususnya bagian penyidikan kok tahu mbaknya ini jualan secara online di Facebook dia, di aplikasi dia. Mungkin banyak orang yang menyangkal seperti ini, bahkan tidak percaya. Oke, gini kan kawan, ketika kawan-kawan ini jualan kemudian bawa barang banyak kemudian tertangkap, nah ketika tertangkap itulah bisa saja petugas dari imigrasi itu meminta HP sampean untuk diperiksa. Itu bisa saja. Kemudian yang kedua, ketika kawan-kawan ini jualan di sebuah grup, kemudian ada yang melaporkan bahwa kawan-kawan jualan secara ilegal dan jualan ini dengan sistem online tadi. Teman sampean atau siapapun itu, musuh sampean yang tidak rela atau memang dengan sengaja menjerumuskan kawan-kawan ini bisa saja dilaporkan. Kemudian ketika dilaporkan, maka imigrasi bagian penyidikan ini akan mencari tahu, bahkan mereka bisa pura-pura menjadi pelanggan Anda. Ini bisa saja. Oke. Kemudian yang terakhir berbahayanya adalah ketika kawan-kawan ini buka online, jualan online, dan itu dengan skala besar kan kawan. Jadi mbak-mbak ini tidak jualan online atau baju secara online ataupun secara online. Ini bukan receh-receh. Contoh cuman jualan baju 10 biji ataupun apa, enggak. Tapi mbak ini jualan baju secara besar-besaran, kilo-kiloan, bahkan sampai 10 kilo, 20 kilo, ini sekali pengiriman. Nah, bagaimana kok petugas tahu? Jadi gini kan kawan, ketika sampai tuh pesen barang, bukan di sini nggih, di luar negeri, berasal dari luar negeri, tidak berasal dari Hong Kong, secara otomatis masuknya barang tersebut ini melalui imigrasi. Ketika sudah melalui imigrasi, sampai kira imigrasi ini nggak ngecek kawan-kawan. Imigrasi itu akan ngecek melalui mesin untuk me-X-ray berapa banyak barang tersebut, apa aja yang dijual. Kemudian kalau penjualan itu melanggar, contoh rokok lah dan sebagainya yang saat ini gencar-gencarnya, maka barang-barang tersebut itu akan disita. Namun kalau masih baju mungkin 10 kilo, 20 kilo, ini masih di dalam masuk target, masuk dalam target berikutnya. Jadi di situ ada nama sampean, nomor telepon, alamatnya di mana, itu semuanya masuk target kawan-kawan. Kawan-kawan itu sudah namanya, identitas sampean ini dikantongi oleh
pihak imigrasi tadi ketika dicek ternyata sampean visanya masih aktif, ternyata sampean adalah PRT, orang Indonesia yang bekerja sebagai PRT di negara ini. Namun sekali Anda ini membeli bahan, membeli baju ini dalam jumlah yang besar atau skala besar, ini yang pertama. Kemudian besoknya lagi sampean itu tiba-tiba pesen lagi baju dalam jumlah yang sangat besar sekali, entah itu negara C, entah itu Taiwan, entah itu Korea, bahkan di Indonesia. Sampean itu pesennya banyak banget, bal-balan. Sekali lagi 20 kilo, 30 kilo, ini kan banyak banget. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu, nanti masih di dalam daftar kerja atau jualan secara ilegal yang masih dimaafkan. Sampai suatu hari sampai sudah ditandain dengan X. Nah, ini ketika sampean sudah finish di majikan tersebut, kemudian mau cari majikan lagi, secara otomatis sampean sudah ada daftar yang dimana pernah melakukan penerimaan barang dalam skala atau jumlah besar tadi, yang akhirnya ketika sampean tidak turun-turun visa kemudian mengajukan visa berikutnya lagi, ini tertolak. Nah, pertanyaan Mbak, kalau cuma skala kecil bagaimana? Ini masih ditoleransi Mbak. Sama nek pamane jualan cuman atau menerima paketan cuman kecil-kecil dalam jumlah kecil, ini masih bisa dimaafkan. Apalagi kalau dalam jumlah besar sama menerima paketan banyak, kemudian transaksi keuangan sampean ini dalam jumlah yang besar, ini juga masuk di dalam target tadi. Oh, anak si A ini barangnya banyak banget yang dipesan dari luar negeri, kemudian berapa uang yang dibayarkan, yang dikirimkan, yang dibagi, kemudian yang masuk dari jenis apapun, ini ada berapa banyak, total jumlahnya ada berapa, udah ini alamat. Jadi sekali lagi berhati-hati kalau sampean memang jualan secara online, ini harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai suatu saat imigrasi mencurigai sampean sebagai pedagang yang dimana dalam jumlah besar atau mempasok barang dalam jumlah besar, sehingga itu merugikan pedagang-pedagang lokal yang dimana pedagang lokal itu legal atau sah, yang mana mereka itu bayar pajak kepada pemerintah. Jadi berhati-hati bagi kawan-kawan semuanya ya. Intinya tidak usah saya beritahu, bagi kawan-kawan yang sering jualan berskala besar, ini pasti memiliki teknik sendiri bagaimana cara ngelabuin. Tetapi kalau pertanyaan sampean, adakah yang tiba-tiba visanya tertolak permasalahan jualan online secara ilegal? Jawabannya ada, dan ini bermacam-macam versi tadi ya. Nah, kalau pertanyaannya Mbak, kok si A ini jualan di Mongko, di jembatan Mongko ini berkali-kali jualan, ditangkap berkali-kali tapi tetap saja lolos. Jawabannya adalah satu, apakah dia OS atau dia ini sebagai pekerja rumah tangga yang sah. Kalau dia OS, dan ini biasanya masih diberikan waktu Mbak ditangkap, kemudian ada waktu lagi ditangkap, dilepaskan dengan membayar denda tadi. Tapi sekali lagi, sampean kira dia nggak bakal dititeni ya. Intinya memang pihak dari imigrasi ini memberikan maaf juga kepada mereka-mereka yang jualan.
tidak ditindak secara tegas. Kalau sampean itu jualan dalam skala kecil, namun kalau sampean sah memiliki majikan, belum tentu sampean dilepaskan karena sampean ada majikan, ya. Ini seperti itu. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.